Pulau Jawa banyak dihuni gunung-gunung berapi aktif, salah satunya Gunung Semeru. Erupsi Gunung Semeru pun dihubungkan dengan ramalan Jayabaya, di mana ramalannya banyak yang dianggap terbukti benar. Dan jika leluhur kita menyebutkan dalam ramalannya bahwa Pulau Jawa akan terbelah, entah itu ditandai dengan meletusnya Gunung Semeru, Gunung Slamet, atau gunung-gunung yang lainnya. Saya melihat ini sifatnya masih subjektif ataupun masih tergantung siapa yang menafsirkan. Namun secara spiritual memang beliau sudah memberikan bekal rambu-rambu ataupun bekal kewaspadaan. Konon beberapa gunung vulkanik yang meletus diyakini bisa memusnahkan manusia di bumi. Gunung apa sajakah? Misteri dunia akan mengungkapnya. Sekilas mengingatkan kita bahwa gunung tertinggi di Pulau Jawa salah satu yang tepat berada pada garis cincin api bumi, sehingga membuat Pulau Jawa banyak dihuni gunung-gunung berapi aktif. Salah satunya Gunung Semeru. Mitos Semeru yang meletus yaitu pertanda bahaya terjadinya bencana besar yang membuat rakyat menderita. Erupsi Gunung Semeru pun dihubungkan dengan ramalan Jayabaya, di mana ramalannya banyak yang dianggap terbukti benar. Jayabaya dalam ramalannya melihat Pulau Jawa akan terbelah. Benarkah demikian? Pesona keindahan di bentang alam Puncak Mahameru yang berada di Provinsi Jawa Timur ini selalu menjadi magnet para pendaki untuk menaklukkan gunung setinggi 3.676 meter dari permukaan laut, sekaligus sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Semeru adalah salah satu dari 18 gunung berapi aktif di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa adalah pulau di Indonesia yang dilalui jalur Ring of Fire. Gunung-gunung ini terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Lantas, bagaimana cara kerja lempengan tersebut? Begini penjelasannya. Pembentukannya itu melalui mekanisme tumbukan lempeng. Itu ada lempeng oseanik yang masuk ke lempeng benua ya. Lempeng benua itu ada lempeng Asia, dan lempeng oseaniknya itu adalah lempeng Indo-Australia. Nah, Indo-Australia kan menyusup menekan ke bawah sehingga mengangkat Pulau Jawa, lalu di celah-celah di tengah-tengah Pulau Jawa itulah muncul gunung api. Ya, nah deretannya sama dengan gunung-gunung lain yang ada di Pulau Jawa. Jadi mekanismenya begitu. Tingginya letusan kolom abu Semeru memflashback beberapa aliran kepercayaan dengan mengaitkannya ke ramalan Jayabaya tentang mitos terbelahnya Pulau Jawa. Tentang kaitan erupsi Gunung Semeru dengan adanya ramalan Jayabaya dan terbelahnya Pulau Jawa, perlu diketahui bahwa kita sebagai bangsa Indonesia sejak zaman dahulu cukup akrab dengan adanya bencana alam, hingga memunculkan istilah living with the enemy. Dan respon serta defense mechanism kita sebagai manusia salah satunya dengan melakukan mitigasi bencana. Kalau hari ini kita melakukan mitigasi bencana dengan teknologi kita hari ini, maka leluhur atau nenek moyang kita juga merespon aktivitas alam dengan menggunakan teknologi beliau pada hari itu juga, yang salah satunya hari ini kita sebut sebagai ramalan dan ilmu iten. Jika leluhur kita dahulu menyebutkan dalam ramalannya bahwa akan ada banyak bencana berupa gunung meletus, tsunami, angin puting beliung, maka hari ini teknologi kita mengistilahkan hal itu semua adalah sebuah potensi. Dan kapan terjadinya, hanya Tuhan yang bisa menentukannya.
Dan jika leluhur kita menyebutkan dalam ramalannya bahwa Pulau Jawa akan terbelah, entah itu ditandai dengan meletusnya Gunung Semeru, Gunung Slamet, atau gunung-gunung yang lainnya, maka perlu kita pahami bahwa salah satu karakteristik orang Jawa itu menyukai simbolisme untuk menggambarkan suatu keadaan atau kejadian tertentu. Kaitan dengan membaca gejolak atau kejadian alam ini, kita tidak bisa mengunggulkan teknologi kita hari ini dan meninggalkan teknologi yang sudah diajarkan oleh para pendahulu kita, oleh nenek moyang kita. Kalau menyikapi tentang Jaka Jayabaya ataupun Sri Aji Jayabaya, beliau ini memang salah seorang raja yang memimpin kerajaan Kadiri ya di tahun 1135 hingga 1158-57 itu pemimpin di masa-masa ini. Dan dari beliau memang terlahir banyak syair-syair, atau salah satunya adalah kitab Jaka Jayabaya atau yang disebut juga dengan prekognisi ini. Jadi lawan dari rekognisi ataupun prediksi tentang beberapa peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, atau beliau ini juga dikenal sebagai seorang ahli nujum. Tetapi perlu kita ketahui yang beredar pada masa sekarang itu adalah ubahan ataupun syair-syair yang ditulis dalam era Jawa Baru, jadi bukan Jawa klasik lebih lama. Jadi saya melihat ini sifatnya masih subjektif ataupun masih tergantung siapa yang menafsirkan. Namun secara spiritual memang beliau sudah memberikan bekal rambu-rambu ataupun bekal kewaspadaan. Semeru dikenal dengan sebutan puncaknya para dewa, dewa-dewa yang menjaga Pulau Jawa, melindungi dari hempasan gempuran laut yang mengelilinginya. Aliran kepercayaan tertua menyebut jika Semeru dibawa oleh Dewa Wisnu dan Brahma. Sebagai pakar retrokognisi, Om Hao akan melihat entitas apa yang melindungi Gunung Semeru. Sebenarnya kalau kita menilai ataupun kita melihat Gunung Semeru ya, itu salah satu gunung tertinggi yang ada di tanah Jawa gitu, dan disebutnya juga dengan puncak Mahameru gitu. Dengan namanya sendiri sudah kita ketahui memang gunung ini sudah dipercaya dan juga sudah diyakini, bahkan sejak lampau sudah sangat lama ini adalah tempat bersemayam para leluhur atau karuhunnya ataupun para dewa dan dewi itu. Jadi memang di sini dinaungi oleh Bathara Wisnu, Bathara Brahma, dan juga Bathara Siwa gitu. Tetapi kalau perlu disampaikan juga untuk gunung-gunung yang ada di tanah Jawa terutama, itu memang sebagai penguasa tertinggi ataupun beliau yang ada di dapur magma adalah Eyang Sunan. Akan lebih tercipta keharmonisan yang sangat luar biasa jika kita menggabungkan keduanya, teknologi kita hari ini dengan ramalan serta ilmu titen dari leluhur kita. Kita tidak bisa menghentikan bencana alam, tapi kita bisa mempersenjatai diri kita dengan pengetahuan, sehingga banyak hidup tidak harus hilang kalau ada kesiapan yang cukup untuk menghadapi terjadinya suatu bencana.